Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini, hari Rabu 27 November 2024. Saudara-saudara kekasih Kristus, sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami terus bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan masih kami rasakan, kami sehat, kami kuat. Sebagaimana kami ada, semuanya berkat pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak untuk duduk di kaki Yesus mendengarkan firman-Mu. Setiap kuasa kegelapan yang mencoba mencuri kebenaran firman-Mu, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama membuka dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-9. Bilangan 10 ayat yang ke-9 firman Tuhan. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Demikian jauh firman Tuhan, dan perenungan kita pada hari ini, pada pagi hari ini, diberi judul berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, bukti penyertaan Tuhan Allah kepada bangsa Israel begitu sangat nyata ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan ke tanah yang dijanjikan, ketika mereka kelaparan, Tuhan Allah menyiapkan roti mana, dan ketika mereka haus, mereka pun diberi air oleh kuasa Tuhan. Dan ketika mereka dalam bahaya, ketika mereka dalam ancaman, Tuhan Allah sendiri yang berperang melawan dan mengalahkan musuh mereka, sehingga mereka memperoleh yang namanya kemenangan. Tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu menjadi milik mereka. Dalam pembacaan nats kita tadi, Bilangan 10 ayat 9, bahwa ketika Israel dalam bahaya dan hendak berperang menghadapi musuh, maka nafiri itu dibunyikan, sehingga Tuhan mendengar, mengingat, dan menolong mereka. Hal ini hendak menunjukkan bahwa tidak ada Allah seperti Tuhan Allah bangsa Israel. Ia selalu siap bertindak dan menyelamatkan umat kesayangannya. Tuhan Allah menunjukkan bahwa Ia sendirilah yang menuntun dan memimpin perjalanan umatnya Israel. Saudara-saudara kekasih Kristus, dari pengalaman bangsa Israel ini, itu pun menjadi jaminan bagi kita bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia setia menjaga dan memelihara umatnya. Kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu takut akan bahaya yang mengancam. Tetapi kita juga patut bersyukur kepadanya dalam segala keadaan. Hidup ini memang tidak sepi dengan yang namanya rintangan, tantangan, persoalan. Kita banyak berhadapan dengan persoalan-persoalan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dalam pekerjaan kita, pada pendidikan kita, dalam perekonomian kita. Namun, sebagaimana bangsa Israel yang membunyikan nafiri sebagai tanda ada bahaya yang mengancam, maka sekarang ini marilah kita membunyikan nafiri kita, yaitu dengan selalu berdoa kepada Tuhan Allah, meminta pertolongannya. Ia pasti akan turut melibatkan dirinya bersama-sama dengan kita berperang menghadapi rintangan dan tantangan ancaman apapun yang diperhadapkan kepada kita. Yakinlah,
kita akan memperoleh kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan saat kita sedang bersuka cita, memperoleh berbagai-bagai keberhasilan, berkat-berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita, janganlah kita berhenti untuk berdoa, tapi hendaklah kita tetap dan terus membunyikan nafiri kita dalam doa dan ucapan syukur, berterima kasih untuk segala pertolongan, keajaiban, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa, tetaplah bunyikan nafiri kita, agar kita tetap diingat oleh Tuhan. Demikian jauh perenungan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami diajar saat dalam pergumulan, dalam persoalan. Hendaklah kami terus berdoa membunyikan nafiri kami, agar kami diingat di hadapan Tuhan. Tuhan berperang dan beracara, ikut turut campur tangan memberi kemenangan kepada kami. Bahkan Tuhan dalam sukacita kami tetap membawanya dalam doa, membunyikan nafiri kami, bersyukur di dalam setiap berkat kasih Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa, kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara dan saudari kami yang berhari ulang tahun hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umur panjang yang kami percaya adalah anugerah-Mu atas mereka. Mohonkan berkat-Mu Tuhan atas setiap mereka, semakin bertambah usia mereka, semakin bertambah-tambah mereka di dalam Engkau, semakin bertambah cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Segala harapan, segala keinginan, dan bahkan segala cita-cita diberkati oleh Tuhan. Dan mereka yang berhari ulang tahun pernikahan diberkati dengan roh kejujuran, keterbukaan, keharmonisan, kerukunan di dalam menjalani rumah tangga mereka. Mereka semakin bertumbuh di dalam iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, setiap obat, setiap makanan dan minuman yang mereka konsumsi, biarlah semuanya dikuduskan oleh Tuhan, sehingga itu bisa membawa dan memberi kuat bagi tubuh mereka yang sedang lemah. Keluarga, perawat, dan dokter-dokter yang berjaga-jaga atas mereka, Engkau pun memberkati. Berilah mereka sehat dan kuat selalu. Hati Tuhan ada di dalam mereka, sehingga Tuhan dalam mereka melaksanakan tugas pekerjaan mereka melakukan semuanya itu didasarkan oleh kasih mereka kepada Yesus. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Tuhan, kami percaya oleh kuasa darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib telah menyembuhkan setiap saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini. Kami yang di rumah, kami yang ada di ladang, di kantor, kami yang ada di jalan, dimanapun kami pergi dan kami berada, kami kiranya dijaga, dilindungi, dan diberi keberhasilan, diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi harap kami, yang menjadi permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih Kristus, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa,
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, demikian perenungan kita pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar, tapi senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, dari tim tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita yang telah diberkati Tuhan untuk boleh menjadi berkat kepada orang lain dengan cara membagikan renungan pagi kita ini kepada saudara, kerabat, teman-teman yang lainnya, dan mengundang meminta saudara-saudara dengan penuh kasih untuk boleh subscribe di channel ini, membunyikan tanda lonceng notifikasi, sehingga setiap ada renungan pagi setiap hari kita akan segera dan secara otomatis diberitahukan. Demikian untuk perjumpaan kita pagi hari ini. Kita berjumpa kembali besok di jam yang sama. Shalom dan selamat pagi.